kerajaan maritim di Nusantara. Nah, sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang kerajaan maritim? Kerajaan maritim berasal dari kata maritim. Kata maritim sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti maritimus atau laut. Sedangkan menurut KBBI, kata maritim merupakan segala aktivitas yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Nah, dapat ditarik kesimpulan, kerajaan maritim merupakan kerajaan yang hampir luas wilayahnya diliputi oleh laut dan juga aktivitas masyarakatnya berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan. Adapun kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia yaitu 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Sriwijaya, 3. Kerajaan Majapahit, 4. Kerajaan Singasari, 5. Kerajaan Mataram kuno, dan yang keenam adalah Kerajaan Tarumanegara. Nah, adapun juga kesultanan-kesultanan yang merupakan kesultanan maritim di Indonesia adalah Kesultanan Aceh, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Banten, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Ternate. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh R.C. Majumdar. Menurutnya, munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh kaum kesatria atau kaum para prajurit dari India. Dan yang kedua, ada teori Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Menurutnya, kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, disebabkan oleh para pedagang. Dan yang ketiga, ada teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Vandler. Menurutnya, Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh para pendeta. Jadi, adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang Brahmana atau pendeta India ke Indonesia. Dan yang keempat, ada teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Kabos atau Van Faber. Menurutnya, kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia disebabkan oleh rakyat jelata. Dan yang terakhir, ada teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D. Kabos dan George Chodes. Menurutnya, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya, pergi ke India. Di sana mereka belajar banyak hal tentang kebudayaan Hindu-Buddha. Salah satunya ada iwal agama, kebudayaan, dan lain-lain. Setelah itu kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya kepada masyarakat. Adapun kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Muarakaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Adapun raja-raja yang memerintah di Kerajaan Kutai, yang pertama adalah Kudungga atau ayah Aswawarman. Yang kedua ada Aswawarman yang dikenal sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Dan yang ketiga ada Mulawarman sebagai raja terbesar di Kutai. Dia adalah anak Aswawarman. Yang selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Kutai. Ada 7 buah yupa dan ditemukannya barang-barang keramik, arca Dewa Trimurti dan arca Ganesha. Ada kalung Tiongkok, 1 arca bulus dan 12 arca batu. Adapun yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan Kutai menganut sistem monarki, yaitu kekuasaan tertinggi pemerintahan ada di tangan raja. Dan sistem perekonomian kerajaan Kutai karena pusatnya terletak di dekat Sungai Mahakam, maka mata pencaharian dari mereka sebagian besar berpusat pada perdagangan dan pertanian. Juga kerajaan Kutai dijadikan sebagai tempat singgah jalur perdagangan internasional. Yang ketiga adalah kehidupan sosial budaya kerajaan Kutai. Dilihat dari agamanya, kerajaan Kutai merupakan penganut agama Hindu Siwa. Masyarakat Kutai adalah masyarakat yang menjaga akar tradisi budaya nenek moyangnya dengan kuat. Dan yang selanjutnya, di kerajaan Kutai pula diadakannya sistem kasta. Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan Tarumanegara ialah kerajaan Hindu tertua yang didirikan pada abad ke-7 Masehi. Terletak di antara Sungai Citarum dan Cisadane atau yang sekarang dikenal dengan nama Bekasi. Ada 7 sumber sejarah utama, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cindang Tiang, Prasasti Ciaruden, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Awi. A. Sistem pemerintahan. Kerajaan Tarumanegara menganut sistem pemerintahan monarki absolut, yaitu kekuasaan tertinggi ada pada sang raja. B. Sistem perekonomian. Adanya sungai sebagai irigasi menjadi sarana lalu lintas perdagangan. Mata perekonomian dari Kerajaan Tarumanegara ialah perdagangan dan pertanian. C. Kehidupan sosial budaya. Agama yang mereka anut ialah Hindu. Masyarakat Tarumanegara, golongan istana dan masyarakat biasa. Segi budaya, memiliki budaya tertinggi, penggalian sungai dan penulisan huruf-huruf pada prasasti. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar di daerah Nusantara yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Terletak di pantai dan di tepi Sungai Musi Palembang. Sumber sejarah yang ditemukan ialah Prasasti Kedudukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangberahi. Silsilah kerajaan. Yang pertama ialah Dapuntahiang sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya. Yang kedua adalah Bala Putra Dewa sebagai raja yang paling terkenal di kerajaan ini. Lalu ada Sudarma Winawarma Dewa, lalu ada Marawi Jayotunggawarman. A. Sistem pemerintahan. Pemerintahan di Kerajaan Sriwijaya dilaksanakan secara struktural, yaitu raja memerintah langsung terhadap seluruh wilayah kekuasaannya. B. Sistem perekonomian. Rakyat menjadikan bertani dan berdagang sebagai mata pencaharian. C. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat di Kerajaan Sriwijaya menganut agama Hindu. Dalam segi budaya, mereka memiliki budaya yang tinggi, penghasilan sungai, penulisan huruf-huruf daripada prasasti. 4. Kerajaan Mataram kuno. Letak di bumi Mataram, Yogyakarta. Sumber sejarah 1. Prasasti Canggal. 2. Prasasti Mantiasih atau Kedu. 3. Prasasti Kalasan. 4. Prasasti Tura. Kurun waktu pada abad ke-8 Masehi sampai 10 Masehi. Raja yang memerintah 1. Raja Sana. 2. Raja Sanjaya. 3. Rakai Panangkaran. 4. Rakai Panunggalan Daharingga. 5. Rakai Warak. 6. Rakai Garung. 7. Rakai Pikatan. 8. Rakai Kayuwangi. 9. Rakai Watu Humalang. 10. Rakai Watu Karai Biah Balitung. A. Sistem pemerintahan kerajaan dipegang oleh dua dinasti yang berbeda, yaitu Dinasti Sanjaya Hindu dan Dinasti Sailendra Buddha. B. Sistem perekonomian. Kehidupan ekonomi masyarakat bertumpu pada pertanian. C. Kehidupan sosial budaya. Agama Hindu dan Buddha. Segi sosial, kehidupannya sangat teratur, suka bergotong royong dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Segi budaya, menghasilkan beberapa aksi arsitektur berupa candi. Yang kelima yaitu Kerajaan Singasari. Singasari terletak di Singasari di Kota Malang, di Jawa Timur. Sumber sejarahnya yaitu ada 2, Kitab Negara Kertagama dan Kitab Paraton. Kurun waktunya didirikan pada tahun 1222 Masehi. Raja yang memerintah, yang pertama ada Ken Arok, yang kedua Anusapati, ketiga Tahjoyo, yang keempat Ronggowani, dan yang kelima Kertanegara. Sistem pemerintahan Sri Maharaja Sri. Kertanegara memelihara keamanan dengan cara perkawinan politik, mengganti beberapa posisi pejabat kerajaan, dan adanya ekspedisi Pamalayu. Yang B. Sistem perekonomian. Lembah sebagai berantas sektor pertanian. Hasil bumi melimpah karena tempat strategis untuk lalu lintas perdagangan. Dan yang C. Kehidupan sosial budaya. Yang pertama ada agama Shiva Buddha, kemudian berkembang aliran Tantrayana. Yang kedua, segi sosial, kehidupannya mengalami pasang surut. Pada masa Ken Arok, kehidupannya sangat makmur dan teratur.
Juga pada masa Anusapati kehidupannya mulai terstabilkan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Waktu berdiri pada abad ke-14 Masehi sampai ke-15 Masehi. Silsilah kerajaan. Yang pertama ada Raden Wijaya, yang kedua Sriwijaya Negara, ketiga ada Gayatri, keempat Hayam Wuruk, kelima Kasuma Wardani, keenam Dewi Suhita, ketujuh Diah Kertawijaya, kedelapan Brewengker, kesembilan Berana Wijaya. Agama yang dianut ialah Siwa Buddha. Peninggalan yang pertama ada naskah Pararaton, naskah Negara Kertasana, Kidung Panggawala, Kidung Harsawijaya, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukameda, Kitab Pararaton, Kitab Arjuna Wijaya, Sutasoma. A. Sistem pemerintahan. Raja memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan dibantu oleh para pejabat. B. Sistem perekonomian, mengandalkan sektor perdagangan maritim. C. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan ini dikenal dengan sistem kasta, namun hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, kapal bercadik merupakan kapal layar kayu bercadik ganda dari Nusantara abad ke-8 yang digambarkan dalam beberapa relief Candi Borobudur. Pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia. A. Jaringan perdagangan dan pelayaran. Jalur-jalur perdagangan yang berkembang. Kepentingan ekonomi. Selat Malaka. Jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan di Samudra Indonesia dan Teluk Persia atau jalur sutra, jalan laut yang menghubungkan Arab, India, dan Cina. B. Akulturasi budaya. Contoh akulturasi budaya. 1. Seni bangunan. Candi, stupa, dan arca. 2. Seni rupa. Relief atau seni ukir yang dipahatkan. 3. Seni pertunjukan. Contohnya wayang. Berikut ini adalah contoh-contoh akulturasi budaya. Contoh akulturasi budaya. A. Sistem pemerintahan. Sebelum datangnya kebudayaan India, sistem pemerintahan di kerajaan berbentuk kesukuan. Kemudian, setelah datangnya kebudayaan India ke Indonesia, menjadi sistem kerajaan. Hal ini tak lepas dari akulturasi budaya. B. Sistem kepercayaan. Dengan adanya akulturasi Hindu-Buddha dan animisme, maka perwujudannya adalah Candi Borobudur. C. Sistem penanggalan. Yang tadinya kalender Saka menjadi dimodifikasi dengan penanggalan lokal Jawa Barat. D. Sistem huruf. Sebelum masuknya India Sebelum masuknya India, masyarakat Indonesia tidak mengenal tulisan, dan sesudah masuknya India menjadi pandai menulis. Kesultanan-kesultanan maritim di Indonesia pada masa Islam. 1. Kesultanan Aceh merupakan kesultanan yang menjadi arus perdagangan laut internasional, daerah penghasilan yang mengekstrak hasil bumi dari perdagangan Sumatera Utara. Terletak di utara Pulau Sumatera, Banda Aceh. Tahun berdiri 1496 Masehi. Sultan yang memerintah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 Masehi sampai dengan 1636 Masehi. Sistem pemerintahan, sistem desentralisasi. Peninggalan Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari, Gunungan. Sistem perekonomian, bidang pelayaran dan perdagangan. Kebudayaan sosial. Letak strategis Aceh yang membuat perdagangan maju, pesat juga berdampak positif kemajuan kebudayaan masyarakat karena sering berhubungan dengan bangsa lain. Tersusunnya hukum adat yang dilandasi ajaran Islam yang disebut hukum adat Makuta. Alam menjadi salah satu contoh yang dihasilkan dari kehidupan sosial kebudayaan Aceh. 2. Kesultanan Gua Talo. Kesultanan Gua Talo terletak di Jazirah Selatan dan pesisir barat Semenanjung Makassar, Sulawesi Selatan. Pendirinya yaitu Tumarunung Bainea pada awal abad ke-14. Peninggalannya yaitu Benteng Fort Rotterdam. Sistem ekonomi
Sistem ekonominya melakukan perdagangan secara global dengan memanfaatkan pelabuhan Makassar. Kehidupan sosial budayanya diatur dengan norma dan adat agama Islam atau pangadakang. Sistem pemerintahannya yaitu 2 sultan tetapi 1 rakyat atau pembagian kekuasaan. 3. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak terletak di Demak, Jawa Tengah, berdiri pada tahun 1475 Masehi. Berikut adalah silsilah Kesultanan Demak. 1. Raden Patah 1478 sampai 1518 Masehi. 2. Patih Unus 1518 sampai 1521 Masehi. 3. Sultan Trenggana 1521 sampai 1546 Masehi. 4. Sunan Prawoto 1546 sampai 1549 Masehi. 5. Arya Panangsang 1549 sampai 1554. Peninggalannya yaitu 1. Pintu Bledek, 2. Masjid Agung Demak, 3. Makam Sunan Kalijaga. Kerajaan Demak menjalankan sistem pemerintahan teokrasi, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada agama Islam. Sistem perekonomiannya yaitu bertani dan berlayar. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Demak menerapkan hukum Islam namun tidak meninggalkan tradisi yang terdahulu. 4. Kesultanan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia. Pendiri Murah Silu pada tahun 1267 Masehi. Peninggalan ditemukannya makam Sultan Pasai di Kampung Gedong di Aceh Utara. Sistem ekonomi mengandalkan sektor perdagangan sebagai tumpuannya. Sosial dan budaya. Masyarakat Kesultanan Samudra Pasai menggunakan mata uang kerajaannya sendiri yaitu dirham. Sistem pemerintahan yaitu kesultanan. 5. Kesultanan Banten. Letaknya yaitu di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Pendirinya yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Peninggalannya yaitu diantaranya Meriam Ki Amuk, Danau Tasikardi, Benteng Spelwich, dan Vihara Avalokiteshvara. Sistem ekonominya yaitu mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Sosial dan budayanya yaitu mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Hidup mereka semakin sejahtera saat puncak kejayaannya. Sistem pemerintahannya yaitu kesultanan. Yang keenam yaitu Kesultanan Ternate. Letaknya di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Tahun berdirinya 1257 Masehi. Sultan yang memerintah yaitu Sultan Babullah Datusyah pada tahun 1570 sampai dengan 1583 Masehi. Peninggalannya yaitu ada Keraton Kesultanan Ternate, yang kedua makam Sultan Babullah. Sistem pemerintahan bersifat demokratis atau suatu kerajaan parlementer. Sistem perekonomian yaitu perdagangan. Kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Baru Kesultanan Maritim Islam di Nusantara. A. Bidang bahasa. Bahasa yang digunakan sehari-hari banyak yang berubah. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh sejalan dengan penyebaran Islam. B. Bidang seni dan arsitektur. Makam, masjid, dan keraton merupakan wujud dari akulturasi Hindu-Buddha. Seni sastra yang ada yaitu syair dan hikayat, dan seni rupanya yaitu wayang.